Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan karunia nikmat, dan tentunya alhamdulillah yang kita disampaikan pada bulan Ramadan dan sudah memasuki hari ke-7 ya, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insyaallah semoga kita tergolong ke dalam barisan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah santri fillah ya, santriwan santriwati yang hadir di aula lantai 3 Hagia Sophia IBS ya, dan juga pemirsa yang ada di Facebook ya. Juga alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ustadz Iwan Januar yang insyaallah di hari ke-7 ini di Inspirasi Pagi ya, edisi ke-7 ini insyaallah beliau Ustadz Iwan akan menyampaikan sebuah tema ya, insyaallah mengenai spiritual self care, bagaimana mengenali dan menyembuhkan luka batin. Nah, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Ya, alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah ya. Nah, untuk lebih mengefektifkan waktu karena memang tadi ada beberapa kendala ya, sehingga yang harusnya dimulai pukul 5.30 ini baru bisa kita mulai sekarang. Sekali lagi mohon maaf Ustaz yang sebesar-besarnya. Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu mungkin langsung saja kepada Ustaz, dipersilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, para sahabat dan juga santriwan santriwati Hagia Sophia yang mudah-mudahan di bulan penuh barokah ini Allah senantiasa melimpahkan barokahnya untuk kita semua dan juga untuk kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kita kesempatan dan kesehatan bisa melaksanakan rangkaian ibadah yang luar biasa di bulan yang tidak biasa ini, yaitu bersyukur maupun hiburan, dan sehingga kita bisa berjalan lurus dari bulan Ramadan ini mendapatkan berkah dari masakin orang yang bertakwa dan juga yang dulu segala dosa dan kesalahan kita. Para pemirsa dan ibu yang mudah-mudahan dalam Allah Taala, para santriwan santriwati juga sahabat Hagia Sophia. Ternyata kalau kita berpikir dan merenung melihat keadaan umat atau manusia secara umum hari ini memiliki jiwa yang sangat itu satu kemewahan, satu hal yang sangat mahal, dan itu tidak lama sudah diingatkan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Allah sampaikan Allah sampaikan di situ dengan diawali harfu taukid qad yang menunjukkan sesuatu yang sangat, satu yang memang itu ada penekanan.
Qad aflaha, sungguh sungguh beruntung. Jadi sangat beruntung. Siapa? Ya, qad aflaha man zakaha, orang yang dia mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan sangat rugi orang yang mengotorinya. Kalau ada di antara kita, dan mudah-mudahan semuanya punya jiwa yang tenang, yang tumakninah, yang mutmainnah dalam hati kita, itu satu kenikmatan yang luar biasa, satu kenikmatan yang sangat spesial, satu keistimewaan dan juga kemewahan. Mengapa dikatakan begitu? Karena tidak semua orang kemudian pada hari ini punya jiwa yang tenang. Tidak semua orang merasakan tumakninah, tidak merasakan juga mutmainnah di dalam hatinya. Walaupun barangkali rumahnya megah, rumahnya mewah, uang jajannya juga besar, orang tuanya berkecukupan, kemudian dia mau sekolah di mana saja bisa, dia mau punya apa saja bisa. Belum tentu itu kemudian menjamin bahwa dia punya jiwa yang tumakninah, punya jiwa yang tenang, punya kemudian batin yang mohon maaf, terbebas dari tekanan, dari depresi. Fakta bahwa WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia, punya PBB, itu melaporkan ada hampir 1 juta, maaf, hampir 1 miliar orang di dunia ini itu teridentifikasi sebagai orang dengan gangguan kesehatan mental. Jadi disebutnya mental illness. Dan PBB itu setiap tahun, kalau saya tidak salah, pada tanggal berapa ya, November atau September itu, eh, mendeklarasikan tiap tahun itu ada peringatan Hari Kesehatan Mental sedunia. Artinya bahwa mental yang sehat itu satu hal yang sangat istimewa. Bukan cuma badan yang sehat, mental juga harus sehat. Bahkan banyak dokter yang bilang penyakit itu lebih banyak diakibatkan karena faktor pikiran, faktor batin, faktor mental. Dari pikiran yang sakit, mental yang sakit, maka kemudian badan pun bisa sakit-sakitan. Walaupun barangkali dia hidup berkecukupan, punya orang tua yang bisa memberikan apa saja dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang dalam pembahasan kita pagi ini, bahwa ada orang-orang itu yang mengalami luka batin. Satu hal yang orang yang memilikinya belum tentu sadar bahwa dia punya luka batin. Ada juga yang sadar, tapi kemudian karena tidak punya support system, tidak punya orang-orang dan lingkungan yang mendukung dia untuk sembuh luka batinnya itu, maka gak sembuh-sembuh. Bahkan semakin lama semakin akut, semakin parah. Lebih fatal lagi, hal ini nanti bisa terus terbawa dalam kehidupan berikutnya. Dalam maksud saya dalam kehidupan nanti di pekerjaan, di lingkungan sekolah, di keluarga. Nanti ketika dia menikah juga dia masih bawa luka batin, dan itu nanti bisa akhirnya menularkan hidup yang tidak sehat di lingkungan keluarganya. Pasangannya yang tadinya sehat, pikirannya, pasangan yang tadinya mentalnya sehat, tapi karena kemudian menikah dengan orang yang masih membawa luka batin, itu bisa kemudian terbawa tidak sehat juga. Bila orang yang sudah punya luka batin ini tidak mau menyembuhkan dirinya. Nah, jadi memang ini bukan hal yang ringan, bukan hal yang kemudian sepele, tapi hal yang menjadi sangat penting untuk satu, kita identifikasi, kita tahu ciri-cirinya, yang kedua tentu kita sembuhkan. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang dikatakan orang itu punya luka batin. Nah, silakan mungkin para asatidz atau para santri ini mengidentifikasi diri sendiri ya, jangan mengidentifikasi orang lain. Jangan nuduh, wah kayaknya kamu punya luka batin tuh begitu. Kayaknya Pak Ustadz Anu punya luka batin tuh, kenapa ambek-ambekan wae begitu kan ya. Jika nama ustazah kayak punya luka batin tuh kenapa? Julid wae ka batur misalkan begitu. Kita tidak kemudian mengidentifikasi orang lain, tapi kita coba identifikasi diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kan begitu. Hitunglah, hisablah dirimu sebelum nanti dihitung, dihisab oleh Allah Ta'ala begitu. Ada beberapa ciri yang umum seseorang itu dikatakan punya luka batin. Apa yang pertama, bahwa orang ini dikatakan punya luka batin itu ketika dia, nah ini ya, sering punya pikiran yang negatif.
Orang yang punya pikiran negatif itu tuh salah satu tanda, salah satu ciri dia itu punya luka batin. Misalnya apa? Pikiran negatif itu suka berprasangka buruk sama orang lain dan juga diri sendiri. Misalkan dia sering merasa bahwa lingkungan memusuhi dia. Kayaknya aku tuh nggak disukai di pondok. Kayaknya di keluarga itu aku tuh paling dibenci sama orang tua, sama abi, sama umi. Nah, ini berarti ada luka batin yang dialami di sana itu. Atau misalkan orang lagi ngobrol, ya, ngobrol apa lah, ngobrol masalah tentang nanti buka puasa, iftarnya mau sama apa gitu kan. Tapi karena dia lihat dari jauh, gak kedengeran bahan obrolannya, merasa sedang diomongin, merasa sedang digosipkan begitu. Jadi orang-orang yang punya luka batin ini memang sering berpikiran negatif. Dalam hubungan dengan orang lain, sering merasa dimusuhi oleh orang lain, sering merasa dikucilkan. Padahal mungkin orang nggak begitu. Kalau dalam bahasa sekarang itu suka disebut overthinking. Jadi terlalu berlebihan di dalam berpikir dalam menilai keadaan. Atau juga berpikir negatif itu misalnya ya kayaknya Tuhan tuh nggak sayang aku deh. Kayaknya aku tuh memang sudah takdirnya dibenci sama Tuhan. Nah ini juga pikiran negatif ini. Itu bisa muncul ketika dia misalkan merasa bahwa kok hidupnya ketika dia bandingkan dengan orang lain ya, kok orang lain hidupnya enak ya. Kalau pulang dari pondok dijemput sama abinya sama uminya, aku pulang sendiri begitu. Kalau orang itu ya jawab telepon, suka ditelepon sama abinya sama uminya, kok aku nggak ditelepon begitu. Nah karena pikiran-pikiran seperti itu dan ditambah tadi punya luka batin sebetulnya, jadi akhirnya sering berpikiran negatif. Sering berpikir negatif di antaranya tadi. Kayaknya Tuhan nggak sayang aku. Gimana ya kalau aku misalnya nanti udahlah, aku nggak usah jadi apa-apa saja. Kayaknya aku nggak becus. Aku ini nggak punya bakat jadi apapun. Aku menghafal juga kayaknya susah dibandingkan teman-teman. Walaupun aku hafal juga percuma buat apa. Nah, jadi di antara orang-orang punya luka batin itu cirinya dia sering berpikiran negatif. Yang kedua, ya, tanda atau ciri orang yang punya penyakit batin itu, luka batin itu, dia sensitif. Kalau bahasa kita tuh baperan. Baper itu nggak apa-apa sebetulnya, tapi kalau baperan, berarti over bapernya ini juga negatif. Tapi juga jangan begini, ya, jangan ada bercanda sama kawannya, bercandanya keterlaluan, berlebihan, temennya marah, itu kan tersinggung, kemudian yang bercanda malah nuduh, kamu mah baperan. Padahal karena kita bercandanya keterlaluan. Karena sekarang juga nggak sedikit orang menjudge yang menghakimi orang lain baperan, padahal karena dia itu ucapannya memang keterlaluan. Karena bercandanya keterlaluan. Gitu ya. Sehingga kemudian orang lain marah tersinggung, tapi yang bercandanya ini yang punya salah malah menuduh. Orang lain itu baperan. Antum mau baperan orangnya bercanda gitu aja udah marah. Malah bercandanya juga keterlaluan. Udah menghina bapaknya misalnya, menghina fisiknya begitu ya. Tapi ketika orang itu marah dituduh baperan. Nah ini juga sebetulnya orang nggak sehat yang seperti ini. Nah tapi yang dimaksud dengan terlalu sensitif atau baperan ini dalam hal-hal yang mestinya dia nggak tersinggung, nggak marah, nggak sedih, dia malah begitu, malah marah, malah tersinggung, malah gampang sedih. Untuk hal-hal yang sebetulnya itu nggak perlu marah, nggak perlu sedih dan nggak perlu kemudian tersinggung. Nah ini coba identifikasi diri kita. Kita termasuk yang begini atau enggak ya? Jangan-jangan untuk hal yang sebetulnya biasa aja, kemudian kita jadi gampang marah. Ya. Misalnya ketika eh, di pondok biasanya barangkali ya, kan ada bestie lah gitu ya, ada bestie kalau ngobrol suka bareng taraweh juga, misalkan sebelahan gitu kan. Kalau sholat jamaah taraweh kan sebelahan gitu kan. Malah yang repot pas temennya jadi imam dia pengen sebelahan imam itu repot kalau seperti itu begitu ya. Atau kalau bukber atau sahur pengennya sebelahan gitu. Suatu ketika temannya nggak di sebelah dia, temannya malah di sebelah orang lain. Marah dia, tersinggung. Nah, ini baper ini, yang seperti ini. Baper. Padahal kan nggak apa-apa sekali-kali mungkin kawan kita itu, bestie kita, dia pengen ngobrol sama yang lain, ingin ada tema yang lain, ada kepentingan yang lain, sehingga tidak berdampingan dengan kita pada waktu buka puasa misalnya, pada waktu sahur, pada waktu taraweh, seperti itu. Cuman orang yang memang punya luka batin itu akhirnya sering berpikiran negatif, akhirnya baper, mudah baper. Kenapa sih antum kok tadi malam tarawehnya nggak mau sama aku gitu kan, nggak sebelah aku?
Antum marah ya gitu kan. Antum nggak suka bukan sama anak begitu kan. Nah ini baperan. Jadi untuk hal-hal yang sebetulnya nggak usah marah, tapi orang yang punya luka batin tuh gampang marah, mudah tersinggung, mudah sedih seperti itu. Ya, lihat misalnya temannya ada yang ngasih hadiah gitu, dia nggak dikasih, dia sedih tuh, kepikiran berhari-hari itu, karena nggak mendapatkan hadiah seperti temannya itu. Nah, ini memang ciri-ciri orang yang punya luka batin. Nah, ini untuk kita ya, untuk terutama para asatidz-asatidzah ya, sebagai muadib muadibah di pondok ini, memang harus kemudian juga peka, harus bisa membaca di antara santri ini mungkin ada yang tadi punya luka batin. Nah, kalau para muadib muadibah kita sebagai pendidik, sebagai orang tua nggak peka itu, akhirnya kita malah ya menuduh orang ini tadi nggak baik gitu kan. Antum tuh orangnya baperan, overthinking. Padahal dia punya luka batin yang mesti disembuhkan dulu. Itulah makanya untuk luka batin ini memang orang-orang yang ingin menyembuhkannya itu harus punya mata batin juga. Harus bisa membaca, melihat situasi begitu ya. Apalagi kalau di pondok itu kan santrinya banyak, ya sehingga kemudian untuk memantau satu persatu agak susah. Ya tapi bagaimanapun juga karena sudah diamanahin sebagai muadib dan muadibah, ya harus peka melihat kondisi para santri, para santriwati. Mungkin satu-satu diajak ngobrol, ditanya gimana kondisi di rumah, bagaimana dengan bapak, dengan ibu, dengan abi, dengan umi, dengan saudara-saudara bagaimana, ya, agar tahu kemudian kondisi dari eh, santri atau santriwati yang punya luka batin. Tapi ya saya kira kalau di Hagia Sophia nggak ada luka batin lah ya, semua pada sehat-sehat. Ya. Kelihatan, soalnya ustadznya juga sehat begitu ya, gitu. Ya, ini pesantren di Amerika ini mah, jadi banyak yang luka batin seperti itu. Yang ketiga, ciri-ciri orang punya luka batin itu dia kalau bertengkar, kalau dia marah, tersinggung, itu sulit memaafkan. Ini yang agak repot gitu, karena punya luka batin. Jadi kita memang jangan juga langsung menyalahkan seseorang gitu kan, eh, ketika dia marah bertengkar lama gitu, bisa jadi karena dia punya luka batin, sehingga perlu disembuhkan dulu mentalnya itu, ya. Atau dalam rumah tangga itu ada pasangan suami istri bertengkar lama itu yang kemudian bisa baikannya itu kan selama seminggu 2 minggu baut we begitu ya. Jadi ketemu suami baut, dia sahur baut. Jadi buka itu bukan pakai kurma, pakai baut begitu ya seperti itu. Nah, ini karena ada luka batin. Yang keempat, orang yang punya luka batin itu biasanya dicirikan juga dengan dia suka melakukan self harm, suka melukai diri sendiri. Nah, itu di kalangan anak-anak muda itu suka ada yang istilahnya barcode gitu ya, ngebarcode tangannya. Kalau barcode itu kan garis-garis ya, barcode tuh begitu. Itu ada anak-anak muda tuh kalau dia lagi sedih, marah, kesel tuh dia ngasih barcode ke tangannya. Pakai apa? Pakai pisau, pakai silet itu. Jadi di barcode itu. Dia melampiaskan rasa keselnya, sedihnya, kecewanya itu ke diri sendiri. Dikasih kemudian dia barcode itu kan dia. Wah, dia sayat-sayat seperti itu. Karena kesel, dia kesel pada keadaan dan kesel pada dirinya sendiri. Dia merasa dirinya memang tidak pantas untuk disayang, tidak pantas untuk dipedulikan. Akhirnya kemudian dia pun nggak peduli pada diri sendiri. Akhirnya dia barcode itu kan. Ya paling fatal nanti lari ke minuman keras, ke narkoba. Itu orang-orang luka batin sebetulnya. Ya nggak semua ya, tapi di antara orang-orang punya luka batin itu memang dia suka melukai diri sendiri. Nanti yang paling fatal apa? Bunuh diri. Karena dia sudah saking kesel dengan kehidupan sekarang, dia nggak suka lihat ke lingkungan itu, maka kemudian dia bunuh diri. Daripada saya pusing mikirin kehidupan, lebih baik saya tinggalkan dunia ini. Begitu. Mungkin kalau saya sudah mati, orang baru peduli pada saya. Jadi dia bunuh diri itu supaya orang peduli sama dia. Ngebarcode itu juga diantara dia selain kesel dan kecewa, dia juga ingin agar orang lain itu peduli pada dia seperti itu. Itu jadi makanya para muadib-muadibah kalau lihat santri yang tangannya berapa ada ininya ada garis goret-goretnya itu berdarah gitu ya itu mohon diajak ngobrol dulu gitu kan ya kenapa kok sampai melukai diri sendiri seperti itu ya. Nah, lalu yang terakhir, orang yang punya luka batin itu secara umum punya ciri adalah dia jadi ansos, antisosial begitu.
Dia jadi jarang, tidak peduli, kurang peduli pada lingkungan. Cuek aja di kelas tuh mungkin dia tidur ya, atau mungkin matanya nerawang kemana, ustazah menerangkan apa dia menerawang kemana matanya begitu ya. Jadi nggak ada peduli karena sudah punya luka batin, karena dia sedang sibuk dengan perasaan batinnya sendiri, dia sibuk memikirkan rasa sakit hatinya, kecewanya, sedihnya, seperti itu. Jadi dengan lingkungan juga kurang peduli karena dia sendiri masih merasakan sakit. Kenapa kok nggak peduli? Karena begini teorinya, manusia itu kan kayak kayak toren, toren tuh tangki ya, kayak toren, kayak tangki begitu. Isi wadah isi air lah. Kalau toren kegedean mungkin teko lah ya, kayak teko begitu. Ya. Kalau teko itu diisi dengan rasa cinta, kasih sayang, perhatian ya dari orang tua, dari keluarga, dari lingkungan itu, nah nanti dia akan yang keluar juga kasih sayang juga. Gitu. Makanya disebut itu ya hukum teko. Jadi teko apa yang masuk itu yang keluar. Tapi kalau tekonya kosong, kosong dari kasih sayang, dari peduli, dia nggak akan bisa punya rasa sayang dan peduli pada orang lain. Karena dia sendiri nggak punya deposit atau simpanan kasih sayang, nggak punya simpanan juga peduli pada orang lain begitu. Maka dia nggak bisa mencurahkan rasa sayang, perhatian dan peduli pada lingkungan dan pada orang lain begitu. Tapi ini jangan menjadi dalil ya. Makanya Pak, kita harus pacaran Pak, biar ada yang peduli dan sayang sama saya Pak. Karena kalau ada yang sayang sama kita, kan kita bisa sayang sama orang lain. Nah, itu ngaco kalau itu. Ya. Kalau yang seperti itu nanti, satu pacarnya memanfaatkan dia. Hati-hati buat yang muslimah ya, buat yang para santriwati ya. Karena ada laki-laki itu yang dia pandai memanfaatkan situasi. Tahu nih, si pacarnya ini ternyata punya luka batin, suka curhat segala macem. Nah, itu dimanfaatkan tuh nanti itu. Ya sumana uzubillah min dzalik. Makanya nggak usah pacaran ya. Kalau pengen sembuh luka batin, caranya bukan dengan pacaran. Repotnya pacaran sama orang yang ternyata juga pelaku kekerasan. Nah, makin luka batin di situ. Karena nggak sedikit orang pacaran itu pacarnya suka melakukan kekerasan, abuse ya kepada pacarnya itu, dicaci maki, dipukul, ditampar ya. Nah, bayangkan baru pacaran saja sudah begitu itu. Nah, kalau kayak begitu nambah lagi luka batin, nambah sakit lagi di sana itu, ya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa ada orang punya luka batin? Ya, ada beberapa sebab ya. Di antaranya yang paling jelas bahwa orang yang punya luka batin itu karena trauma. Trauma itu ada satu kondisi yang menyakiti, melukai hatinya, bahkan membuat takut dia, dan itu mendalam dan susah hilang. Walaupun sudah berjalan selama sekian waktu, itu namanya trauma. Kalau cuma takut sebentar namanya kaget gitu kan. Lagi jalan, gitu tahu di leher itu kan ada yang nemplok dingin-dingin, kaget kan? Wah, ternyata apa? Ya itu, ternyata itu ada biawak misalkan begitu ya. Nah, itu kaget kalau yang seperti itu. Tapi kalau trauma itu dia terus menaun ya, lama waktunya, perasaan takut, sedih ya, kecewa. Ya, dan itu lama, itu namanya trauma. Yang membuat dia kemudian apa? Membuat dia merasa kesal dengan diri sendiri, marah pada lingkungan dan sebagainya. Tadi yang ciri-ciri itu ya. Jadi ada trauma penyebabnya. Apa traumanya? Ya bisa jadi datang dari keluarga yang tidak harmonis ya. Tiap hari lihat bapak ibunya dan pas saya begitu bertengkar gitu kan ya. Tiap hari lihat abi uminya kok ribut terus begitu. Ya. Tiap hari lihat bapak ibunya cuman apa namanya bertengkar, jarang di rumah, jarang juga ngasih perhatian. Ini trauma, luka batin. Atau juga mengalami kekerasan. Misalnya orang tua dicaci maki lah, dipukul segala macam. Ini trauma ini, ini trauma begitu. Ya. Gitu. Atau traumanya oleh siapa? Oleh lingkungan, bukan oleh keluarga. Misalnya ada anak di pondok itu yang trauma masuk pondok. Kenapa? Karena di pondok itu dia mengalami kekerasan. Oleh misalkan seniornya, oleh temennya, oleh muadibnya seperti itu. Trauma dia itu. Tapi insya Allah di Hagia Sophia mah nggak ada insya Allah ya. Para ustadz-ustadznya balalager gitu kan ya. Seperti itu. Itu kan. Jadi kalau ini ada juga trauma itu. Karena mengalami kekerasan di lingkungan sekolah, di pondok ya. Seperti itu. Atau juga dia trauma karena nauzubillah mengalami ya kekerasan seksual. Pernah dilecehkan ya. Jadi trauma itu. Ya, apalagi kalau pelakunya orang dekat. Ya.
Ini traumanya lebih dalam lagi. Dan itu sekarang cukup banyak anak-anak yang mengalami namanya sexual harassment, kekerasan seksual itu dengan pelakunya orang dekat. Ada yang ya bapaknya, ada yang saudaranya, ada yang pamannya, ada juga yang gurunya seperti itu, sehingga dia mengalami trauma. Atau juga trauma karena mengalami penolakan oleh lingkungan. Karena misalnya, ya mohon maaf ya, dia secara fisik disabilitas begitu ya. Kemudian akhirnya oleh lingkungan itu dikucilkan, dijauhi, atau karena dia dari keluarga yang ya tidak mampu misalnya begitu, sehingga oleh lingkungan dijauhi ya seperti itu. Ya ini juga bisa menimbulkan trauma yang nanti berujung kepada luka batin dalam diri dia. Apa yang bisa dilakukan gitu kan? Nah ini kan jadi masya Allah ya. Makanya para pemirsa sekalian bahwa punya jiwa yang sehat itu hal yang luar biasa. Bukan cuma badan yang sehat, jiwa sehat itu sangat mahal. Kita punya pikiran yang tenang, punya jiwa yang bahagia itu ternyata nggak semua orang punya. Jangan dipikir semua orang itu seperti kita yang bisa ketawa, bisa senyum gitu ya. Banyak orang senyum saja susah begitu. Apalagi lagi sakit gigi, susah tuh senyum begitu ya. Seperti itu. Banyak orang yang mau tertawa lepas aja itu susah. Bisa kemudian bahagia itu ternyata nggak semua orang bisa begitu. Kenapa? Luka batin. Karena dia mengalami tadi ya trauma dan sebagainya itu. Nggak semua orang itu juga bisa perhatian pada diri dia sendiri. Makanya kan ya mohon maaf ya punten ya. Kan suka ada santri itu kan ini ya eh cool ya. Santrinya cool. Cool jeung kuleume begitu ya. Jadi karena baju jarang dicuci, misalkan begitu. Mandi aja ya 2 hari sekali begitu kan. Itu kalau diperhatikan tuh, jangan-jangan dia mengalami luka batin itu. Jadi dia udah nggak peduli sama diri dia sendiri. Ah, ngapain saya mandi juga? Nggak ada orang yang peduli gitu kan. Ngapain saya juga nyuci baju itu kan? Ngapain begitu kan? Bisa jadi itu luka batin. Atau kedua memang ngedul begitu kan? Memang ngedul itu memang bukan luka batin ya. Kenapa kamu nggak nyuci baju? Kenapa kamu nggak mandi? Kamu luka batin? Iya Pak, saya trauma Pak. Misalkan. Kalau memang ngedul begitu kan? Karena pemalasan aja begitu kan? Jadi memang sok males nyuci, males nyeseh gitunya. Malas mandi. Kenapa kamu nggak mandi berhari-hari? Hemat sabun, Pak. Eta mah kopet, eta mah medit, nah gitu mah, begitu ya. Bukan luka batin gitu ya. Jadi makanya hati-hati semua di sini ya. Nah, gimana cara menyembuhkannya itu? Ya, tentu cara menyembuhkannya harus dia si korban ini dia sudah ada kesadaran diri untuk menyembuhkan luka batinnya. Dia bisa berdamai dengan luka batinnya. Bahwa misalnya yang namanya masa lalu tidak bisa diubah, begitu. Dia harus sadar itu. Yang bisa diubah adalah masa sekarang dan masa depan, begitu. Dia ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau mengubah nasibnya sendiri. Jadi orang yang luka batin ini harus dia punya kesadaran diri untuk kemudian memperbaiki dirinya, menyembuhkan luka batinnya. Ya, mungkin dulu Bapak Ibu saya tidak baik, Bapak Ibu saya sering bertengkar, saya sering lihat mereka sampai berkelahi gitu kan, sampai pukul-pukulan, tonjok-tonjokan, pokoknya persis kayak ring MMA atau UFC misalkan seperti itu ya. Nah, tapi saya nggak mau begitu. Saya pengen jadi suami yang baik nanti. Saya pengen jadi istri yang baik nanti begitu. Nah, itu dia harus berdamai dengan masa lalu. Ya sudahlah itu dosa orang tua saya doakan pada Allah, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah. Nah, itu dia berdamai. Ya, mungkin saya ya dulu pernah mengalami pembulian oleh teman-teman saya. Tapi itulah, itu dosa mereka. Saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Seakan seperti itu berdamai dengan keadaan dia dengan masalah saya. Mungkin saya ada keterbatasan. Saya mungkin secara fisik disabilitas, tapi saya ingin berjuang terus untuk kebaikan saya. Nah, itu jadi harus ada kesadaran diri. Persoalannya adalah tidak semua orang yang punya luka batin ini bisa sembuh sendiri. Maka perlu support system, perlu lingkungan yang membantu dia, yang bisa menaikkan mental dia supaya dia punya kesadaran diri. Itulah makanya satu perlu keluarga yang baik ya. Perlu juga kemudian lingkungan yang baik, teman-teman yang mensupport, ya keluarga yang mensupport dan juga lingkungan pendidikan yang juga mensupport. Karena kalau yang tidak mensupport itu kan namanya toksik beracun. Jadi hati-hati mencari teman, jangan sampai teman itu teman yang toksik, teman yang malah meracuni kita.
teman yang tidak memberikan kebaikan pada kita, yang malah menambah luka batin kita. Cari teman-teman yang positif, yang vibe-nya positif, yang menguatkan kita, membuat kita semangat, membuat kita peduli pada diri kita dan juga orang lain sana itu. Maka harus ada support system, ada pihak-pihak yang mendukung. Orang tua terutama memang keluarga. Orang tua harus sadar kalau mereka itu menelantarkan anak, mereka mengabaikan anak, itu merupakan dosa. Dan nanti berdampak pada mental anak di masa depan. Maka orang tua harus sadar untuk kemudian, ya, jangan sampai keluarganya broken home. Jangan bertengkar depan anak, kalau bisa kurangi dan hindari pertengkaran agar anak-anak gak usah tahu begitu ya. Seperti itu. Jadi ini yang mesti dilakukan. Kemudian berikan perhatian pada anak ya. Misalkan jadwalnya telepon, dia telepon anak gitu kan. Jadwal kepulangan jemput walaupun barangkali dekat gitu kan rumahnya misalkan ya. Jadi apa namanya orang tua di Bandung kan dekat ke Hagia Sophia itu makan. Tapi ini untuk memberikan perhatian pada anak jemput gitu kan, jemput ya. Ada undangan sekolah datang seperti itu agar kemudian anak-anak ini mereka kemudian merasa terus disupport, didukung oleh orang tuanya begitu ya. Jadi memang harus ada support system. Termasuk para guru pun harus bisa jadi support system. Ketika ada anak yang misalkan ketahuan punya luka batin, maka jangan dihakimi, jangan disalahkan, tapi kita harus membantu dia sembuh. Harus ada kemudian muncul self healingnya, muncul kemudian dalam diri dia itu upaya menyembuhkan. Itu membutuhkan dulu support dari lingkungan agar dia bisa mental healing. Dia punya penyembuhan diri, self healing itu untuk kemudian menyembuhkan dirinya. Karena tidak semua orang yang punya luka batin itu bisa sembuh sendiri. Tidak sedikit yang butuh bantuan orang lain. Ya. Hanya sedikit orang yang kemudian punya luka batin itu, dia bisa self healing. Gimana cara self healingnya? Satu, harus ingat bahwa Allah kita punya Allah. Ya Ar-Rahman wa Rahim, pengasih dan penyayang. Jadi seberat apapun ujian hidup kita, kita punya Allah. Allah nggak mungkin menzalimi kita. Allah nggak mungkin kemudian mengkhianati kita. Nggak pernah. Subhanallah amma yasifun. Allah selalu menolong kita, membersamai kita. Jadi jangan khawatir. Ini yang paling pertama, kuatkan iman kita. Keyakinan Allah Maha Penolong, keyakinan Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Maha Adil, itu harus tetap melekat. Supaya kemudian kita ketika oleh makhluk itu dikecewakan, dan pasti bikin kecewa makhluk itu, kita tetap punya Allah. Kita tetap yakin Allah akan bersama dengan kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Ini yang pertama. Nah, makanya pentingnya ngaji tauhid di situ. Supaya kita tahu sifat-sifat Allah dan bagaimana. Yang kedua adalah kemudian kita harus menumbuhkan yang namanya karakter husnuzon, sikap husnuzon dalam segala hal. Kena musibah bersabar, mendapat kebaikan, bersyukur sana itu. Sehingga positive thinking. Ini self health kita. Bagaimana menyembuhkan diri dengan cara kita kemudian banyak berprasangka baik. Jadi vibe-nya positif terus. Berprasangka terus baik pada keadaan. Menghadapi takdir Allah kita senantiasa berpikir baik, tidak negatif. Nah, kalau begini maka lama-lama akan sembuh mental itu. Bisa sehat, bisa baik seperti itu. Yang ketiga adalah kemudian ya cari teman-teman yang positif, jangan yang toksik. Teman-teman yang mensupport kita, yang mendukung kita, menolong kita seperti itu. Nah, itu yang kita harus kemudian cari dan saling support dengan teman kita. Kalau teman kita sedang sakit ya kita doakan, datangi ziarah itu kan. Doakan agar sembuh begitu ya. Jangan sampai ada teman misalnya ya sakit gagal ginjal nauzubillah ya. Kemudian datang nengok dengan mengatakan tenang aja, namanya sakit apa? Gagal ginjal. Oh, tenang aja. Kegagalan adalah keberhasilan tertunda begitu. Nah, itu nggak masuk di sana itu ya. Jadi kita harus memberikan cari teman-teman yang suportif. Teman-teman yang positif yang mendukung kita, bukan teman-teman yang pengen senang-senang saja. Dan terakhir adalah banyak berdoa, banyak minta kepada Allah agar kita diberikan ketenangan, diberikan juga kebaikan dalam hidup ini. Doanya banyak ya, misalnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ham wal hazn, dari gelisah dan galau. Minta pada Allah. Karena bisa jadi itu tiba-tiba saya jadi sedih, jadi galau. Artinya memang kena musibah. Maka minta ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Allah, aku berlindung padamu dari perasaan galau, perasaan juga sedih, duka dan sebagainya begitu. Itu doa. Atau baca ta'awuz. Ketika tahu-tahu kita sedih segala macam, baca ta'awuz. Karena itu syaitan yang yuwaswisu fi sudurinas.
Kita ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Supaya kemudian batin ini bisa sehat lagi. Makanya banyak baca doa, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak tilawah, banyak munajat. Karena sudah janji Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Banyak baca Quran, zikir. Ini para jamaah, santriwan-santriwati, kalau kita sedang punya masalah, ulang-ulang, ya, bisi kasibat, begitu kan nanti kan. Ulang-ulang, tentu kasibat. Kemasukan rohnya Michael Jackson, kan repot begitu nanti. Gimana ngerukyahnya nanti, kalau kemasukan roh Michael Jackson, begitu ya. Jangan hulang-hulang kayak ayam kena tetelo, ya. Ayam aja hulang-hulang payah itu begitu kan. Makanya kita juga harus zikir terus, jangan sampai hati ini kosong dari zikir. Jangan hati kosong dari mengingat Allah. Nah, kalau sudah hulang-hulang, sudah bengang-bengung begitu, ngangong-ngangong begitu, repot itu nanti. Nanti makin parah. Atau lagi luka batin, lagi sedih, yang didengar lagu-lagu yang sedih juga, begitu kan. Lagu-lagu yang kemudian galau. Akhirnya makin galau. Kalau kita lagi sedih itu ya cari hal-hal yang menyenangkan kita supaya kita tetap tasyakur binikmah, ya, bahwasanya kita ini hidup ya, banyak yang mendukung kita. Apalagi kita punya Allah yang senantiasa mensupport kita begitu, ya. Jadi inilah yang bisa disampaikan, ya. Jadi kita harus selalu mewaspadai jangan sampai kemudian kita punya luka batin. Kalau yang sudah punya luka batin maka lakukan self healing seperti yang tadi disampaikan dalam kajian ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya kalau yang disampaikan ada keliru dan salah. Sampai pukul 6.30 ya saatnya kalau sampai 5 menit lagi ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, penjelasan yang sangat luar biasa. Ya. Nampaknya kalau kita coba cermati, bisa jadi di antara kita memang memiliki luka batin. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan, ketika kita misalnya mengidentifikasi, oh jangan-jangan kita ini memiliki luka batin, maka tadi oleh Ustaz disampaikan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama tadi kuatkan iman. Nah ini ya, insya Allah kita saling menguatkan lah gitu ya. Kemudian menumbuhkan karakter husnuzon atau senantiasa berprasangka positif kan gitu ya. Kemudian cari lingkungan teman yang positif juga tuh, yang suka mensupport. Jadi kalau sekiranya teman-temannya toksik, ya segera jauhi lah gitu ya. Cari teman yang positif. Kemudian yang keempat senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah, karena memang segala sesuatunya insya Allah ketika kita memang mendekat kepada Allah, semuanya akan Allah mudahkan, semuanya Allah berkahi gitu insya Allah. Baik teman-teman yang ada di studio khususnya, barangkali ada pertanyaan baik dari Ikhwan ataupun Ahwat, silahkan. Ada nggak? Silahkan, jangan ragu-ragu. Kalau misalkan gimana cara meningkatkan keimanannya atau apa gitu, enggak bisa ditanyakan. Ada? Yang Ikhwan Cung? Ada nggak? Hah? Ada? Nggak ada. Ahwat? Ayo. Ada waktu kurang lebih sekitar 3 menit lagi nih. Sebelum kemudian ditutup. Kalau ada ya. Bagaimana kalau misalnya gurunya belum sembuh luka batinnya? Ya jadi korban dari ya, ya gurunya juga harus sadar ya. Para guru mungkin ya harus sadar juga ya mengenai hal tersebut. Ya, saya nampaknya alhamdulillah di online nggak ada. Di barangkali ada yang bertanya. Ya ada juga. Ya alhamdulillah. Baik Ustaz, untuk penutup karena ya tidak ada pertanyaan, barangkali ada closing statement dari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah rahimahullah, mari kita berusaha untuk terus dekat dengan Allah Ta'ala. Dan kita berusaha untuk mendapatkan kawan-kawan yang positif, kawan-kawan yang islami, kawan-kawan yang baik, demi kesehatan batin kita. Karena batin sehat itu nikmat dari Allah dan wajib untuk disyukuri. Kalau kita punya batin yang sehat, bukan batin yang terluka, apalagi batin yang terkoyak. Ya, jadi
ya, ubur-ubur, ikan lele, jangan sampai luka batin, le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Sekali lagi syukran jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan sebagaimana tadi yang disampaikan, semoga kita semua bisa terbebas ya, bisa terhindar dari luka batin sehingga kita senantiasa menjadi individu yang mutmainah, yang memiliki ketenangan dalam menjalani kehidupan. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan ini khususnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai host mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur,